Apakah kita mau diperlakukan hanya sebagai objek yang bisa dibeli oleh uang? Kata kuncinya tuh ada dua guys, donatur dan ngatur. Dinilai segala sesuatunya tuh sangat transaksional sekali. Dan menurutku juga ada sisi kasihan laki-lakinya juga. Kadang aku tuh merasa justru menjadi seorang suami itu berat banget sih. Kalau sebagai laki-laki, terus ketemu dengan perempuan yang seperti itu, mindsetnya ya jadi bertanya-tanya lagi sih, emang mau gue lanjutin nih dengan sama orang yang kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di Mau Cerita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin juga teman-teman tahu, rame banget di sosial media. Aslilah rame banget. Soal statement selain donatur dilarang ngatur. Kata kuncinya tuh ada dua guys, donatur dan ngatur. Jangan mentang-mentang ada atur-aturan lantas disamakan sih sebenarnya. Karena ini sebenarnya dua kata yang sebenarnya punya dua arti yang berbeda ya, Beb? Iya, dan apa ya, kurang relevan atau kurang cocok dihubungkan dengan sebuah hubungan atau dalam pernikahan atau rumah tangga lah dalam hal ini ya. Perumpamaannya, pernah nggak sih teman-teman menjadi donatur dalam sebuah yayasan? Ataupun misalnya jadi donatur dalam sebuah acara event gitu ya? Apakah lantas semua hak untuk mengatur berjalannya yayasan tersebut dan event tersebut ada di tangan kita? Sebenarnya enggak. Kita hanya bagian dari yang memberikan sebagian rezeki yang kita miliki. Iya, itu pun juga titipan loh. Iya, tapi bukan berarti kita bisa ngatur itu 100% gitu kan. Sama kayak misalnya halnya investor lah. Mungkin teman-teman lebih paham yang ngomongin soal bisnis atau bagaimanapun. Investor kan juga pasti ada persennya. Tidak sepenuhnya mengatur gitu. Tergantung kan. Jadi kayak tergantung kesepakatan. Gitu kan. Jadi sebenarnya justru statement itu buat aku sebagai perempuan ya, Mas. Aku tuh ngerasa kalau dinormalisasikan, jatuhnya malah menjatuhkan harga diri setiap perempuan. Iya benar, karena suatu hubungan hanya didasari oleh uang. Dinilai segala sesuatunya tuh sangat transaksional sekali. Istilahnya, lo udah gue kasih duit, lo harus nurut apa yang gue minta ya. Lo harus nurut apa yang gue perintahkan ya. Sementara kita kan nggak mau dong diperlakukan seperti itu. Apakah kita mau diperlakukan hanya sebagai objek yang bisa dibeli oleh uang? Nanti kalau misalnya pernyataan itu dinormalisasi, akan muncul nih kesalahpahaman yang juga mungkin muncul di masyarakat adalah, oh gampang banget ya kalau mau ngatur perempuan kita tinggal kasih duitnya aja. Atau jadi jangan heran kalau misalnya laki-laki mungkin berkomentar, butuh berapa banyak sih mbak biar bisa diatur. Atau nanti malah ekspektasinya berubah. Kalau itu dijadikan sesuatu hal yang normal dan benar ketika menjalankan hubungan, loh perasaan udah gue kasih duit, kok dia masih begini dan segala macam ya? Kok nggak sesuai ya? Kasian sebenarnya pihak perempuannya karena akhirnya membuat kita tuh memandang hubungan ini didasari dengan uang. Kalau misalnya uangnya mungkin lagi kurang atau mungkin istilahnya nih setorannya belum masuk, apakah lantas hubungannya selesai? Dan menurutku juga ada sisi kasihan laki-lakinya juga. Kalau ini menjadi sesuatu hal yang normal dan menjadi patokan, mungkin buat laki-laki di kemudian hari akan menyiapkan satu hal ini saja, akan fokus kepada hal ini saja, hanya fokus pada uangnya saja atau finansialnya. Sedangkan ketika berhubungan ada juga dong beberapa aspek yang juga gak kalah penting, emosional, terus mental, ya kan? Apalagi menanggapi kita ini makhluk yang berbeda, punya khasnya masing-masing, punya fitrahnya yang berbeda-beda. Nanti seakan-akan kalau misalnya kita ngandelin uang, jadi nggak tahu apa perbedaannya gitu loh, Beb, antara laki-laki dan perempuan. Karena tidak memfokuskan hal itu, tidak mempelajari hal itu. Ya, kita hanya fokus di bagian uangnya aja. Bahkan agamanya juga mungkin tidak diperhatikan. Tidak terlalu diperhatikan. Karena fokus ke satu hal itu aja. Jadi, dua kata yang berbeda antara donatur dan ngatur, sama-sama ada aturnya, tapi tidak memiliki arti yang sama. Sebenarnya kalau ngomongin donatur dan ngatur tuh bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi sesuatu yang berbeda. Ya berbeda. Kayak misalnya kita ngomongin kasur dan jendela, ya kan sesuatu yang berbeda, gitu kan. Kalau kita mungkin hubungin lagi ya ke esensi dalam hubungan, apa sih sebenarnya yang mungkin dimaksudkan perihal donatur dan mengatur? Mungkin kalau hal donatur di sini kan kalau kita ngomongin secara umumnya adalah perihal finansial, atau misalnya memberikan rezeki, memberikan nafkah gitu kan? Iya, dan konteks yang kita bahas ini khususnya untuk pasangan suami istri ya. Karena kalau misalnya statement ini digunakan oleh teman-teman yang lagi pacaran, mungkin justru akan lebih merugi. Jadi kita akan bahas dalam konteks suami dan istri. Iya, betul. Terus itu ya, tadi yang perihal donatur kan itu ya, memberikan nafkah gitu kan. Terus kalau ngatur, itu apa ya, dihubungkan sebagai pemimpin. Walaupun tidak ada hubungannya, at some point bisa,
tapi kurang relevan atau kurang kurang tepat atau kurang pantas lah gitu ya. Coba kita fokuskan ke perihal memberikan nafkah ya di dalam rumah tangga. Kita coba bahas satu-satu. Jadi kalau ngomongin hak dan kewajiban suami dan istri, kita fokuskan sekarang coba ke apa aja sih kewajiban sebagai suami. Mungkin yang sering kita fokuskan, terutama laki-laki, untuk ngomongin kewajiban adalah dari sisi ngasih uang aja atau menafkahi aja. Sedangkan ngomongin kewajiban itu tidak cuma satu loh teman-teman. Dalam hal ini suami ya. Kewajiban lainnya apa misalnya? Tadi ya, satu memberi nafkah, terus menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu apa maksudnya? Pemimpin yang bisa melindungi keluarganya, pemimpin yang bisa menyayangi keluarganya, terus mengayomi, terus apalagi Beb? Melindungi keluarganya dari api neraka. Iya, tadi ya, melindungi dalam hal ini melindungi keluarganya dari api neraka, itu sih yang paling krusial ya sebagai pemimpin. Dan bertanggung jawab. Pemimpin itu bertanggung jawab loh teman-teman. Nggak cuma sebatas menentukan keputusan dari suatu pilihan atau suatu diskusi gitu ya dalam rumah tangga, tapi juga bertanggung jawab. Itu beberapa kewajiban suami. Terkesan hanya beberapa list, tapi itu besar sekali effortnya. Besar sekali tanggung jawabnya. Besar sekali. Kalau mungkin kita pernah bahas di beberapa video kita sebelumnya juga, kadang aku tuh merasa justru menjadi seorang suami itu berat banget sih. Yang kemarin kita juga pernah bahas pesan untuk para laki-laki sebelum menikah, itu juga kita kupas tuntas sebenarnya kan, apa aja yang menjadi kewajiban seorang laki-laki gitu. Dan kalau ngomongin soal memberikan nafkah, kewajiban ini kan terletak hanya di suami. Di istri nggak ada loh teman-teman. Untuk istri itu kewajibannya mencari nafkah atau membantu mencari nafkah. Kalaupun ternyata istri itu bekerja, itu kan diniatkan untuk membantu keuangan keluarga, ya kan, membantu meringankan finansial keluarga. Tapi secara niat bukan untuk mencari nafkah. Kan dari niat pun juga berpengaruh loh teman-teman. Mungkin sama ya dapatnya uang, tapi dengan niat yang berbeda itu bisa berbeda hasilnya. Balik lagi kalau misalnya ngomongin kewajiban mencari nafkah itu hanya dimiliki oleh suami, gitu kan. Yang namanya mencari nafkah itu kan sudah diatur rezekinya. Apalagi kalau misalnya berumah tangga kan rezeki dua orang menjadi satu gitu kan. Bagaimanapun bentuknya, kadang bisa dari suami, kadang bisa dari istri gitu kan. Nah, nanti yang bisa membedakan kadang keberkahannya. Apalagi kalau beda niat ya. Niatnya kalau sudah beda bisa jadi yang mungkin uang yang didapatkan sama, tapi yang berbeda adalah keberkahannya. Misalnya ada yang memutuskan untuk suami bekerja, istri bekerja, bisa jadi dapatnya sama gitu kan. Begitu juga kalau misalnya istri memutuskan untuk di rumah gitu ya, fokus untuk mengurusi rumah tangganya, yang bekerja hanya suaminya, bisa jadi secara nominal yang didapatkan sama, tapi itu tadi ya, keberkahannya yang berbeda atau bentuknya yang berbeda. Contoh misalnya, suami sama istri bekerja, sama-sama nominalnya 10 misalnya ya. Tapi ya udah itu aja. Tapi misal kalau suaminya yang bekerja tapi istrinya tidak bekerja, bisa jadi kalau misalnya ngomongin keberkahan ya, ketika suami pulang ke rumah itu disambut dengan hangat oleh istri. Terus bisa jadi rezeki bentuk lainnya adalah suami istri diberikan kesehatan, kehangatan, ya kan? Mungkin untuk konflik Allah selalu bukakan jalannya untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, dengan lancar gitu kan. Jadi kalau ngomongin rezeki itu bisa berbeda-beda bentuknya ya. Nggak cuma uang, hubungan yang baik pun juga jadi rezeki sebenarnya. Dan memang posisinya kita juga sebagai perempuan tuh juga harus menyadari bahwa kita tuh jangan sampai disetir sama standar yang ada di dalam sosial media. Karena kayak yang kemarin kita bahas juga, mengerikan sekali teman-teman kalau hidup kita dipenuhi dengan standar-standar sosmed yang sebenarnya tidak bersandar pada standar Al-Quran. Apa-apa yang mungkin ramai di sosial media itu tidak bisa semuanya kita ambil. Harus kita filter dengan baik, dan juga kalau misalnya ketemu sama hal-hal yang negatif ya sudah dibiarkan saja itu lewat gitu. Nah, perihal selain donatur dilarang ngatur, kalau tadi mungkin dari kamu ngebahas sisi donaturnya ya. Tapi di sini mungkin kita juga bisa bahas soal sisi ngaturnya, sebagaimana laki-laki itu punya posisi yang dilebihkan di dalam Islam, dilebihkan sebagai pemimpin, yang mana pemimpin itu memang punya hak untuk keberlangsungan hidup rumah tangganya, khususnya untuk seorang suami gitu ya. Dia punya wewenang untuk mengatur jalannya rumah tangga itu sendiri. Iya benar, karena dalam kita sebagai manusia, kalau kita tuh berkumpul, namanya berkumpul itu kan minimal 2 ya. Minimal 2 contohnya berumah tangga. Atau misalnya teman-teman lagi safar atau pergi, paling gampang ya. Rame-rame, secara naluri mungkin yang akan kita butuhkan adalah siapa nih yang nentuin, siapa nih yang komandoin, siapa nih penentunya. Bahasa lainnya itu adalah siapa amirnya. Di dalam perjalanan itu, betul mungkin kita akan berdiskusi, kita akan kemana aja ya. Coba masing-masing kasih ide. Kita berdiskusi, oh kalau ke sini kayaknya plus minusnya begini, tempat B plus minusnya begini, C, D, bla 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 dan segala macam. Akhirnya datanglah keputusan dari satu komando. Oh, oke, dari beberapa ide ini dikumpulin. Kayaknya kita better untuk datang ke sini dulu, ke sini dan ke sini. Kalian setuju nggak teman-teman? Oh, oke, aku setuju. Tapi kayaknya, nah ini berdiskusi nih. Tapi kayaknya yang C
kita geser ke terakhir deh. Kita duluin yang ini. Gimana menurutmu? Si komando berpikir dan akhirnya memutuskan. Oh ya, aku setuju masukanmu. Kayaknya itu lebih efektif. Oke, kalau gitu kita bungkus ya planningnya. Ini rundown kita. Atau apa tuh, itinerary kita. Sepakat ya teman-teman? Sepakat. Itulah tujuannya komando atau pemimpin. Kalau nggak ada komando, pemimpin, siapa yang mau memutuskan? Iya. Ya kan? Jadi banyak suara, tidak ada yang mengatur itu semua. Begitu juga dengan halnya berumah tangga. Berdua pun ada pemimpinnya gitu loh. Ada komandonya. Iya. Nah, tapi balik lagi, yang namanya pemimpin, kayak tadi juga traveling, itu kan pasti ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu adalah pemimpinnya sendiri. Contoh di jalan kok tiba-tiba ada apa-apa ya, misalnya ada kejadian, misalnya tiba-tiba ada yang sakit, atau misalnya tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemimpin itu tadi. Ya kan? Ya. Atau misalnya ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar rencana. Ternyata kita nggak bisa ke sini. Otomatis kita akan nanya ke siapa? Ke pemimpinnya. Kita nanya kemana nih jadinya? Ini ketutup. Maka pemimpin biasanya akan membuka diskusi lagi. Iya nih, kayaknya kita nggak bisa ke sini. Ada yang punya alternatif nggak? Nah itu kan komando datangnya. Iya, Ya kan? benar. Sehingga akhirnya nanti diputuskan kembali. Pun juga hal berumah tangga sama. Jadi konsepnya sebenarnya kita tuh yang perempuan di sini sebagai istri gitu ya, tetap akan dilibatkan dalam segala keputusan yang akan diambil oleh pemimpin kita. Karena bagaimanapun ini rumah tangga kita berdua. Kalau kita ngambil keputusan adalah tanggung jawab kita bersama juga sebenarnya. Memang posisinya aja yang dilebihkan atas peran suami itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak tadi tuh selain donatur dilarang ngatur, terkadang mas, perempuan juga udah dikasih uang nggak mau diatur kok. Nah, Terkadang juga nggak mau dia diatur-atur sebagaimana statement yang sedang beredar sekarang, bener nggak? Mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Misalnya teman-teman menjadi seorang donatur dalam sebuah yayasan atau dalam sebuah event. Misalnya lagi galang dana nih, siapa yang mau jadi donatur gitu kan. Lantas kita menjadi donatur nih, menyumbang sekian ke yayasan dan ke event, misalnya salah satu di antara itu. Apakah lalu kita punya wewenang 100% untuk mengatur yayasan dan acara itu bagaimana berjalannya? Ya enggak juga. Kita hanya sebagai donatur yang memberikan support secara finansial. Tapi bukan berarti kita bisa mengatur itu 100%. Kalaupun diminta masukan dan saran misalnya, baru kita bisa kasih. Itu pun juga kalau mereka akhirnya nggak pakai saran yang kita berikan ya nggak apa-apa juga. Karena kan menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Sehingga perempuan-perempuan ini jangan mau termakan sesuatu yang sifatnya sangat transaksional sekali. Seolah-olah kita tuh berhubungan hanya mentingin uang aja. Kalau misalnya uang yang nggak ada, apakah hubungannya akan selesai? Kalau misalnya uang yang nggak ada, apakah kita nggak mau nurut lagi? Dalam tanda kutip di sini nurut istri ke suami gitu ya. Apakah kita nggak mau nurut lagi? Karena bagaimanapun posisinya kita sebagai seorang istri itu punya satu kewajiban yaitu taat kepada suami selama apa yang suami perintahkan itu masih dalam koridor syariat Islam. betul. Karena di awal udah sepakat kalau misal menikah kan taat pada suami. Kadang kita tuh hanya fokus untuk di haknya aja. Kita tuh hanya menuntut hak, tapi lupa dengan kewajiban. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong soal adil, oke, suami punya kewajiban untuk memimpin, maka istri punya kewajiban juga untuk taat gitu loh. Jadi pas gitu loh. Iya. Seimbang, adil. Dalam sebuah hubungan itu sebenarnya aspek finansial adalah hal yang memang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu betul. Tapi dalam sebuah hubungan kan bukan itu prioritas utamanya. Tapi itu tuh adalah bagian dari yang kita prioritaskan. Jadi kita juga akan melibatkan rasa kasih sayang, kita akan melibatkan rasa kepedulian, kita akan melibatkan hal-hal secara emosional yang akan kita berikan ke pasangan kita, bukan hanya melulu soal uang gitu loh. Perihal mental, agama juga. Ya kan? Kalau emang ngomongin jangka panjang gitu kan. Apakah sekarang teman-teman mau ketemu sama donatur yang mungkin secara keuangan lancar nih, tapi kalau ketemu masalah dikit marah? Ada juga yang mungkin secara keuangan lancar tapi mungkin tinggalnya pisah karena beda kota. Atau mungkin misalnya secara keuangan lancar tapi secara agama, secara spiritual jauh dari Tuhannya. Mungkin kita nggak pernah dapat bimbingan secara spiritual. Atau mungkin uangnya lancar tapi kita nggak pernah didengar ceritanya dan semacamnya gitu. Itu sebenarnya bagian dari hal-hal yang perlu kita prioritaskan juga dalam sebuah hubungan. Iya, dan itu nyata loh teman-teman. Ada yang kami juga pernah melihat di suatu rumah tangga dan kita ambil pelajarannya bahwa wow, secara finansial tuh nggak diragukan lagi. Rumahnya bagus, hartanya banyak dan segala macam. Tapi karena visi
tujuannya, mungkin secara spiritual dan agamanya berbeda, that's it. Pisah rumah tangganya. Pisah gitu lah. akhirnya. Jadi itu ya, misalnya bukti nyatanya kalau rumah tangga tuh nggak hanya sekedar uang, tapi berbeda tujuannya pun bisa apa tuh, menyudahi rumah tangganya gitu loh. Iya, betul. Jadi aku tuh merasa antara donatur dan ngatur. Donatur itu kalau kita bisa istilahkan itu seperti dalam tanda kutip kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk sandang, pangan, papan. Nah, ngatur pun juga menjadi bagian dari kewajiban suami dalam tanda kutip. Karena istri itu punya kewajiban untuk taat sama suami. Sehingga kalau di sini suami ngatur tuh kayak apa sih? Misalnya ya, di Islam kita perempuan punya kewajiban untuk menutup aurat. Ya, let's say ketika menikah mungkin saat itu istrinya belum menutup aurat. Nah, bagian dari ngatur atau bagian dari taat adalah suami itu menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran untuk mengingatkan istrinya. Yuk kita pelan-pelan untuk mulai menutup auratnya, mulai diingetin untuk ke arah yang lebih baik lagi dari sisi spiritual atau mungkin dari sisi emosionalnya itu sendiri. Misalnya ada pendekatan yang hanya suami istri itu yang tahu gitu kan. Makanya pada saat kami pun proses ta'aruf sebelum menikah ya, kami juga membahas tuh perihal kerja, ngomongin finansial, dan juga perihal taat gitu loh. Jadi aku tidak pernah melarang Kira bekerja selama tidak melupakan kewajibannya untuk taat dan tugasnya sebagai istri atau nanti ketika punya anak menjadi ibu. Karena ini prioritas gitu kan. Ya kan? Betul, memang istri nggak apa-apa bekerja, tapi prioritasnya ini. Kewajiban untuk taatnya itu loh, jangan lupa. Jadi, dan itu pun bukan dari aku gitu loh teman-teman, itu memang ada di dalam Al-Quran. Makanya yang kayak tadi kita sampaikan juga bahwa standar kebenaran itu bukan apa yang ada di sosial media, tapi standar kebenaran itu selalu balikin lagi apa sih yang Al-Quran katakan, apa sih yang ada di dalam Al-Quran untuk kita yang beragama Islam gitu. Iya, apalagi kalau kita flashback lagi ya ke beberapa konten yang udah lama banget kita pernah upload. Kalau ngomongin soal pencipta, ya siapa sih yang paling tahu tentang diri kita, manusia? Ya penciptanya dong. Siapa yang paling paham tentang mesin cuci? Ya pencipta mesin cuci, pembuat mesin cuci, bukan pembuat motor, ya kan? Atau pembuat mobil. Pembuat mobil akan paham dengan apa yang dia buat atau ciptakan, ya mobil itu sendiri, gitu kan? Nah sekarang kita sebagai manusia, kita nganggap yang paling benar adalah aturan kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat secara global, standar kebenaran itu akan berbeda-beda jadinya, ya kan? Benar. Standar kebenaran terhadap hukum mencuri aja misalnya deh, standarnya akan berbeda-beda setiap negara. Setiap negara, benar. Ya itulah manusia dengan akal yang terbatas. Betul. Ya kan? Udah tahu terbatas, merasa paling benar. Gimana sih? Rumit ya? Rumit kan? Jadi ya rumit yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Jadi, again ya, balik lagi kalau misalnya ngomongin soal hubungan memberi nafkah tadi, atau dalam hal di sosial media ini ngomongnya donatur, dan menjadi pemimpin dihubungkan dengan ngatur. Ini kan sebenarnya kan dua kewajiban yang berbeda dan bukan menjadi sebab akibat. Iya. Ketika tidak bisa memberi uang, maka tidak boleh menjadi pemimpin. Anggap nggak maksudnya? Ya nggak teman-teman? Karena ini kan list kewajiban yang berbeda. Dan bukan sebab akibat loh teman-teman. Ketika bisa memberi uang, maka boleh memimpin. Bahasanya kan gitu kan, kalau kita ngelihat dari kewajibannya gitu loh. Atau mungkin bahasanya kalau nggak ngasih uang, nggak boleh ngatur, misalnya gitu. Kan tidak seperti itu bukan suatu sebab akibat gitu kan. Iya benar. Jadi ketika memang misalnya dalam suatu ujian, dalam hal ini misalnya finansial gitu ya, dalam hal ini diuji finansial suami misalnya, habis PHK misalnya, ada yang teman-teman seperti itu kan, mungkin di Indonesia apalagi lagi banyak banget sekali habis di PHK gitu kan. Ketika suami sedang dilanda ujian seperti ini, maka bukan berarti suami hilang kewajibannya untuk memimpin. Iya, betul. Justru tetap memimpin, karena ini kewajibannya tetap gitu loh, tidak berpengaruh dengan kewajiban yang lain. Ya betul, kan? betul. Justru kewajiban ini dijalankan dengan waktu yang bersamaan gitu loh. Benar. Tidak pilih-pilih gitu loh. Lagi pengen ngejalanin kewajiban yang ini, maka jalanin ini deh. Yang ini kayaknya kewajibannya nanti aja deh. Enggak, justru dari awal menikah, dari awal sah, kewajiban ini akan tetap berlaku semuanya sampai akhir hayat. Iya, betul. Begitupun juga hak dan kewajiban istri gitu loh. Sama, berlaku terus sampai akhir hayat dua-duanya. Kecuali memang dalam kondisi uzur, misalnya dalam waktu yang misalnya udah usia tidak bisa memberikan nafkah. Nah, untuk kondisi seperti ini dikecualikan gitu loh, karena kan ada uzurnya.
Gitu loh teman-teman, jadi bukan jadi sebab akibat ya. Dan dari statement tersebut yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya adalah buat kita nih, khususnya para perempuan, jangan sampai kita menilai seorang laki-laki hanya berdasarkan dari uangnya aja. Oh, oke. Karena bagaimanapun kalau kita bicara soal mapan, mengutip apa yang pernah almarhum B.J. Habibie katakan ya, tidak ada laki-laki mapan sebelum dia menikah. Jadi justru kemapanan itu kita jemput berdua. Kalau misalnya sejak awal yang kita lihat dari laki-laki hanya sisi uangnya aja, hanya sisi kemampuannya aja dalam memenuhi semua kebutuhan kita itu kan gak hanya soal uang teman-teman. Betul, ujian perempuan adalah soal harta. Ujian secara paling umum, besarnya ya? Iya. Tapi bukan hanya itu kan yang kita butuhkan. Kita juga butuh kasih sayang, kita juga butuh kelemah lembutan, kita juga butuh didengar, kita juga butuh dibimbing. Setiap kita itu punya rasa, atau mungkin itu bagian dari fitrah ya. Kayak kita tuh seneng kalau diarahin sesuatu. Misalnya nih, banyak juga kan yang suka nulis di sosmed kalau misalnya ditegur tuh maunya yang baik-baik, misalnya kenapa kamu kayak gitu, coba didiskusiin dulu. Oh gitu, ya udah kalau gitu lain kali kita bisa ngelakuin yang lain ya. Dan semacamnya dengan kalimat yang mungkin menyejukkan hati kita. Itu kan salah satu kebutuhan yang juga kita butuhkan untuk dipenuhi gitu loh, bukan hanya sekedar uang. Sehingga sebetulnya menurut aku ini suatu konsep yang agak toksik ya sebenarnya, karena hanya menilai dari sisi uangnya aja gitu. Dan kalau misalnya nih kita ketemu laki-laki, mungkin bisa kita bahas masuk ke kriteria pasangan ya. Misalnya kita perempuan ketemu laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, seperti apa yang pernah disebutkan dalam satu hadis Rasulullah bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang yang baik agama dan akhlaknya, maka terimalah ia gitu loh. Kalau misalnya kita tidak menerima, maka akan terjadi suatu bencana dalam tanda kutip ya teman-teman. Mungkin secara konteks teman-teman bisa cari video YouTube lain bagaimana memaknai hadis itu. Tapi intinya adalah ketika kita ketemu seseorang yang sudah baik agama dan akhlaknya, namun masih dalam tahap merintis atau mungkin dalam tahap berjuang menuju finansial yang jauh lebih stabil, itu kita bisa support. Kita bisa support dengan justru keberadaan kita. Iya, jadi kayak agama dan akhlak itu sebagai bekal utamanya, sisanya kita support, kita kerjakan bareng-bareng. Betul. Sama halnya juga laki-laki ketika memilih calon pasangan, salah satu aspek yang dilihat kan adalah harta. Selain kecantikan, keluarga dan keturunan, dan yang paling utama adalah agamanya. Nah, harta ini apa? Apakah kita akan mengartikan bahwa wah, laki-laki ngelihat perempuan dari segi hartanya, berarti aku harus punya banyak harta? Apakah kita mau digeneralisir seperti itu? Pasti kan enggak. Tapi dalam hal ini yang dibicarakan soal harta itu adalah bagaimana kita yang perempuan bisa mengatur keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nanti ketika kita menikah, kita akan mengatur keuangan keluarga itu sendiri. Dari nafkah yang diberikan oleh suami, bisa nggak nih kita mengatur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Misalnya nih, setelah dihitung-hitung secara sandang pangan papan, ternyata kita butuh pengeluaran 7 juta setiap bulan, misal ya. Misal segitu. Nah, 7 juta adalah angka yang akan diusahakan oleh suami untuk terpenuhi. Kalau ternyata gajinya suami cuma 5 juta misalnya, kan kita masih punya 2 juta nih yang tersisa. Nah, 2 juta itu kita bisa pilih untuk oke, kita geser dulu nih kebutuhannya supaya tidak ada 2 juta yang berlebih. Atau kita sebagai istri bisa membantu meringankan apa yang menjadi kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga. Jadi konsepnya bukan kita memenuhi nafkahnya, tapi kita membantu seperti yang tadi udah kamu bilang gitu teman-teman. Niatnya jangan sampai salah bahasanya gitu lah teman-teman. Gitu sih, karena pasti setiap kita nggak maulah dianggap sebagai objek, dianggap sebagai sesuatu yang transaksional, dianggap sebagai sesuatu yang kalau ada uangnya pasti dia mau. Dan kita juga nggak mau kan menimbulkan satu perspektif baru dari setiap laki-laki bahwa oh dia kalau mau diatur kita harus punya uang sekian ya. Terus jangan sampai memunculkan komentar-komentar seperti butuh berapa sih mbak kalau mau diatur, boleh dong misalnya gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang toksik sebenarnya. Ya sebenarnya kalau ngebayangin ya, kita sudah paham nih dengan rekomendasi aspek yang perlu kita pertimbangkan ketika memilih perempuan ya kalau sebagai laki-laki. Terus ketemu dengan perempuan yang seperti itu, mindsetnya ya jadi bertanya-tanya lagi sih, emang
mau gue lanjutin nih dengan sama orang yang kayak gini gitu kan. Iya, benar-benar. Karena laki-laki tuh logis, teman-teman. Iya. Laki-laki adalah orang yang logis dan perempuan adalah orang yang realistis. Ketika laki-laki itu bertemu dengan perempuan yang misalnya punya pemikiran yang sedemikian, laki-laki akan berpikir, worth it nggak ya gue memperjuangkan dia, gitu. Dan perempuan pun juga akan punya sikap yang sama, realistis ketika misalnya melihat laki-laki yang, oh iya dia sedang merintis, dia sedang mungkin berjuang seperti ini dan itu gitu ya. Kita akan realistis dengan effortnya gitu kan. Kita tuh kira-kira punya potensi yang besar nggak ya kalau misalnya kita bersama dengan calon pasangan kita ini. Yang kita bicarain kan baru berhubungan dengan istri. Coba deh misalnya kita sebagai orang tua punya mindset seperti itu dan kita turunkan ke anak kita ketika punya anak ya. Dan ternyata kita sedang diuji secara finansial tiba-tiba. Dan kita tidak bisa membiayai mereka. Lantas, apa mau? Karena mindset itu turun ke anak kita, sehingga anak kita berpikiran, oh orang tua gue nggak bisa ngasih sesuatu nih, gue nggak mau diatur. Coba deh, mikir-mikir lagi. Iya. Kira-kira masuk nggak itu ke dalam hubungan? Relevan nggak kira-kira? Iya. Itu sih. Itu sih. Jadi semoga teman-teman yang nonton video ini pun bisa lebih terbuka pikirannya. Apapun yang teman-teman terima dari sosial media, kembalikanlah lagi standarnya ke dalam Al-Quran. Bukan ke standar sosial media. Gitu aja sih, mungkin obrolan gitu kita aja. udah cukup panjang. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video kita sampai habis. Kalau kalian nonton kita berdua, jangan lupa tag kita berdua juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.